yang memiliki fokus bidang dalam Tibun Nabawi, dan insya Allah beliau hari ini akan menjelaskan materi tentang puasa bagi jasmani dan rohani. Namun sebelum kajian mulai, mohon buat teman-teman sekalian bisa menonaktifkan mikrofonnya sehingga tidak mengganggu jalannya materi kajian yang akan dibawakan Ustadz. Nah, demikian saja yang bisa Anda sampaikan. Tafadhol Ustadz, bisa dimulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama kami sampaikan jazakumullah khairul jaza kepada panitia, Akh Uri dan tim dari Masjid Nursia Daud Palu dan teman-teman yang ada di dunia maya juga, sebagaimana yang diminta request oleh pihak panitia. Topik kajian kita kali ini yaitu puasa adalah tameng bagi jasmani dan rohani. Judul ini kalau kita lihat, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Telah diwajibkan atas kalian itu berpuasa, puasa atas kalian sebagaimana umat sebelum kalian itu mereka berpuasa. La'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini menunjukkan bahwasanya puasa sebelum syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW sudah ada. Nabi Daud bagaimana puasanya, kemudian Nabi Isa bagaimana juga berpuasa, ya, sudah ada. Dan adapun puasa syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, ya, karena tidak sama dengan puasa yang dibawa oleh para nabi sebelumnya, maka puasa yang dibawa Nabi SAW ditadrij, pelan-pelan. Agar kenapa? Agar umatnya tidak kabur, tidak lari, dan tidak merasa berat dengan syariat puasa. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya syariat dalam rukun Islam itu ada 5. Pertama, syahadat. Dengan lisan kita bersyahadat, mudah untuk masuk Islam, walaupun nantinya ada lawazim-lawazimnya. Kemudian naik dengan syariat, yaitu salat. Yang tadinya hanya lisan, sekarang lisan dengan gerakan-gerakan. Kemudian naik puasa, zakat. Allah jadikan zakat rukun Islam yang ketiga. Kenapa? Karena terkait dengan harta. Namanya manusia, tabiatnya ini banyak yang kikir, bakhil, pelit. Sehingga Allah jadikan rukun Islam, zakat, rukun Islam yang ketiga. Seandainya zakat dijadikan rukun Islam yang pertama, niscaya akan sedikit sekali umatnya Nabi Muhammad yang masuk Islam. Dan ini adalah rahmah dari Allah. Kemudian naik berikutnya dengan syariat puasa. Yang puasa, sebagaimana dikatakan para ulama, pertama dengan tadrij. Yang pertama puasa dengan apa? Puasa yang diwajibkan pertama yaitu som 3 ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari dalam setiap bulan. Itu pertama, syariat yang pertama dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian berubah menjadi puasa Asyura. Puasa Asyura itu yang wajib sebelum adanya Ramadan. Kemudian pada akhirnya jadilah puasa di bulan Ramadan itu puasanya umat Islam. Jadi rukun Islam. Ya. Nah, yang mulai dimunculkan pada kapan? Yaitu pada tahun 2 dari hijrahnya Nabi SAW. Tahun kedua dari hijrahnya Nabi SAW. Di dalam puasa
lisan ini sering dipakai. Membaca Al-Quran, sholatnya juga banyak, gerakan-gerakan banyak yang tadinya sholat 5 waktu, ada tambahan sholat tarawih, tahajud, banyak-banyak sholat. Ya, kemudian di bulan Ramadan juga dianjurkan banyak sedekah, banyak infak. Jadi ucapan syahadat ini lebih berat. Bulan Ramadan banyak berucap, syahrul Quran, banyak baca Al-Quran, kalimatut thayyibah, ya. Kemudian salatnya tambah banyak. Kemudian tadi ada zakat. Pada Ramadan, ya, ada mereka yang bayar fidyah. Ada mereka yang banyak memberikan makan atau iftar, takjil, buka puasa bagi orang yang berpuasa. Nah, kemudian naik ke jenjang berikutnya yaitu dengan haji. Yang tentunya lebih berat dari sebelumnya dan sebelumnya. Butuh tenaga kuat, ya, butuh fisik yang kuat, perjalanan yang begitu jauh, ya, kemudian membutuhkan azkar, zikir, harta untuk nyembelih hewan sembelihannya pada waktu itu, dan biaya yang sangat besar. Nah, dan ini semua rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Katsir menyebutkan dalam surat ini bahwasanya Allah wajibkan yaitu puasa sebagaimana umat sebelumnya diwajibkan. Di sini ada faedah. Kata Ibnu Katsir, ini untuk apa? Untuk menyucikan, mensucikan jiwa kita, juga untuk membersihkan jasmani kita. Ya subhanallah. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, untuk mensucikan hati kita, di antaranya apa? Allah berfirman dalam akhir ayat ini, la'allakum tattaqun. Semoga dengan puasa ini menjadikan kalian menjadi orang yang bertakwa. Iman kita bertambah, takwa kita bertambah. Juga disebutkan Ibnu Katsir bahwasanya di bulan Ramadan adalah ketika kita puasa, pembuluh darah manusia itu menyempit. Ketika Ramadan, pembuluh darah manusia itu menyempit. Dan mana pembuluh darah ini adalah ruang gerak syaitan. Sebagaimana hadis dari Safiyah bintu Huyai, ya, tatkala Nabi SAW didatangi oleh Safiyah ketika i'tikaf, kemudian Nabi SAW keluar dari i'tikafnya mengantarkan Safiyah ke rumahnya, kemudian ada 2 orang sahabat yang mengendus-endus di belakang Nabi SAW. Kemudian Nabi berhenti dan berkata kepada sahabat ini, ala rislikuma, ya, jangan terburu-buru menuduh, ya, ini Nabi ini. Kemudian apa kata Nabi SAW? Inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Ketahuilah bahwasannya syaitan itu berlari-lari, tempat jalannya di dalam tubuh manusia adalah di dalam pembuluh darah manusia. Ketika Ramadan, ketika puasa, pembuluh darah manusia menyempit, ruang gerak setan sempit. Gak heran kalau ada orang marah, matanya merah. Pembuluh darah mereka melebar. Vena jugularisnya keluar. Pembuluh darah vena mereka melebar, pembuluh darah mereka melebar. Di seluruh tubuhnya pula. Ya, dan mulut sulit untuk dihentikan, mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan ketidaksabaran dia. Karena apa? Dikuasai jantung ini oleh setan. Ya, untuk kemudian memompa setan, dibiarkan pembuluh darah melebar. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini dari sisi jasmani, dari sisi rohani. Ya, dari sisi rohani. Yang sebelumnya di luar bulan Ramadan, ya, dia tidak bisa menjaga lisannya. Tidak bisa menjaga matanya dari pandangan yang haram. Lisannya dari ucapan ghibah, namimah, celaan, makian, mencabai-cabai kehormatan saudaranya melalui kekerasan verbalnya dia. Ya, di luar Ramadan, tangannya dia nggak bisa berhenti dari perkara yang penuh dengan maksiat kezaliman. Tangannya begitu mudahnya menggerakkan gadget untuk berbuat maksiat. Tangannya begitu mudahnya untuk mendolimi saudaranya. Nah, ketika Ramadan dia mikir, ya, yang tadinya bermudah-mudahan ketika itu di bulan Ramadan dia jadi orang yang bertakwa, menjaga pandangannya, menjaga lisannya, menjaga tangannya, menjaga kemaluannya, dan demikian rahmani wa rahimakumullah jami'an. Dan di bulan Ramadan untuk menjaga jasmani, ya, membersihkan rohani sudah, sekarang membersihkan jasmani. Ramadan ada di antara manusia yang manusia ini di luar bulan Ramadan, mereka ini kalau makan, ya, tanpa ada handbrake-nya. Semua dimakan, tidak peduli. Ya, tidak mikir sehat atau enggak sehat.
Ya, tidak peduli. Ya. Dan ketika di luar bulan Ramadan, dia nggak pernah puasa sunnah. Ya. Ketika di luar bulan Ramadan, semua makanan dimasukkan ke dalam perutnya. Semua masuk ke dalam perutnya. Saat itu, ya, kotoran-kotoran tertimbun di dalam tubuh kita. Ketika bulan Ramadan, Allah bersihkan tubuh kita. Dari apa? Dari racun. Dari protein yang berbahaya. Dari kolesterol. Dari sel tumor. Dari sel kanker. Dibersihkan pembuluh darah kita. Dibersihkan plak-plak di usus kita. Dibersihkan saluran perkemihan kita. Ya, dibersihkan sel darah putih yang sudah rusak, diganti dengan sel darah putih yang baru. Dan itu didapati ketika seseorang puasa. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam 1 tahun 12 bulan. 11 bulan orang sembarangan makan. 11 bulan orang sembarang saja berbuat maksiat. 1 bulan ini untuk menggugurkan dosa kita. 1 bulan ini untuk membersihkan racun-racun dan segala sesuatu yang berbahaya di dalam tubuh kita. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, semua yang datang dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, pasti apa yang Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan, pasti mendatangkan manfaat. Ya. Dan apa yang Allah larang, pasti akan mendatangkan malapetaka, bahaya. Ya. Idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi SAW. Jika aku memerintah dengannya sesuatu, maka hendaknya kalian datangilah perintah itu. Pasti ada padanya manfaat. Ya. Wa idza nahaitukum minhu fajtanibuh. Dan jikalau aku melarang sesuatu, maka jauhkanlah perkara tersebut. Kalian jangan lakukan. Fajtanibuh. Nabi SAW bilang fajtanibuh, jauhkanlah. Nabi nggak bilang fatrukuhu. Karena kalimat dalam bahasa Arab ijtinab itu memberikan makna lebih daripada meninggalkan. Kalau meninggalkan dibandingkan dengan menjauhkan, maknanya lebih sempurna menjauhkan. Artinya menjauhkan apa? Dijauh, betul-betul dijauhkan. Bukan ditinggalkan begitu saja, tapi betul-betul diri kita lepaskan dari perkara tersebut. Demikian, ya, perintah Nabi SAW untuk mendatangi kebaikan dan perintah Nabi SAW untuk meninggalkan kejelekan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi SAW telah menyebutkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi SAW. Di bulan Ramadan ini, beberapa hari lalu banyak beredar ucapan-ucapan penggembosan bagi orang yang ingin menjalankan puasa Ramadan. Di antara ucapan mereka apa? Jangan puasa kalian. Nggak usah puasa Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini sedang ada wabah COVID di negeri kita. Corona di negeri kita. Kalau kalian puasa, imun kekebalan tubuh kalian akan turun. Sehingga kalian akan rentan tertular penyakit atau wabah virus COVID, Corona 19 ini. Ya, ini ucapan ini tidak disandarkan pada sandaran yang benar, baik dalam sisi syariat atau dalam sisi ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan jikalau kalian berpuasa, ketahuilah, puasa itu paling baik bagi kalian jika kalian sadar, jika kalian tahu. Nah, jika kalian tahu. Nah, puasa ini lebih baik. Nah, dan juga puasa ini, ya, kenapa lebih baik? Ternyata manfaatnya banyak, akan kita sebutkan setelah ini. Apa sih manfaatnya puasa? Ya, apa sih manfaatnya puasa? Tapi ada ilmu yang perlu kita pelajari. Di sini sering kita dengar hadis Nabi SAW, sumu tasihhu. Puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Hadis ini datang dari Abu Hurairah, dari Ibnu Abbas, dari Ali bin Abi Thalib, dan semua sanadnya lemah, dhaif.
Ya. Akan tetapi sebagaimana dikatakan Syalbani rahimahullah dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir, ya, walau kana hadzal hadits dha'ifu sanadan walakin sahihu matnan. Kata beliau, walaupun hadis ini dhaif, lemah secara sanad, tapi secara matan kandungan dari makna hadis sahih. Kenapa? Karena puasa itu ternyata mendatangkan keberuntungan, baik rohani, menjadikan kita orang yang bertakwa, menggugurkan dosa kita, ataupun jasmani, baik untuk jasmani. Ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, dengan puasa ternyata banyak manfaatnya. Ya, yang menunjukkan hal tersebut di antaranya sebagaimana ucapan-ucapan para ulama salaf, juga ucapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Perlu kita ketahui, yang meyakini puasa ini baik untuk jasmani kita, tameng bagi kita, bahkan bukan hanya tameng plus obat. Itu bukan hanya orang muslim. Orang-orang non-muslim, ya, bahkan kakek moyang non-muslim, mereka sudah mempercayai dahsyatnya puasa. Dahsyatnya puasa. Yang pertama, sebagaimana alhamdulillah kami dapatkan kabar, yaitu berita yang cukup menarik dari saudari kita, Ibu Sofia Balfas. Beliau di Bogor, dan beliau memberikan testimoni dia akan dahsyatnya puasa. Ya, juga artikel-artikel yang beliau tulis, ya, yang kemudian beliau melalui SMS kemarin dan barusan saja beliau siap untuk diceritakan tentang testimoni beliau sendiri. Ya, yang asal mulanya beliau ini punya gangguan pada lambung, ya, masalah pada lambung, dan didiagnosa oleh dokter yang sudah dia diterapi di Jerman dengan kasus celiac disease, masalah pada pencernaan dan autoimun, sehingga menyebabkan hemoglobin di dalam tubuh dia, darah dia menurun drastis. Juga kebetulan suami beliau mengalami masalah, yaitu kencing manis yang sampai pada angka 701. Ya, juga ada masalah HbSA, ya, pada livernya di angka 38. Mereka berobat ke luar negeri, ke Singapura, ke Jerman untuk berobat. Ujung-ujungnya mereka berobat ke luar negeri, kembalinya adalah mereka diterapi dengan terapi puasa oleh dokter-dokter di luar negeri, oleh klinik-klinik di luar negeri. Rahman wa rahimakumullah jami'an, penyakit yang mereka rasakan ini sudah sekitar 15-20 tahun yang lalu. Ya. Dari penelitian, melalui penelitian dan percobaan testimoni mereka, ya, akhirnya kita ingin membahas satu testimoni ini, ya, yang beliau rasakan. Kita ingin gabungkan teori Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Ya. Pertama, perlu diketahui bahwasannya ucapan-ucapan kakek moyang orang-orang non-muslim dari bidang kedokteran, ya, di antaranya ada yang mengatakan seperti Hippocrates. Hippocrates ratusan sebelum Masehi, ya, sekitar 200 atau 300 sebelum Masehi, sudah mengucapkan satu ucapan, ya, yang sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, sebelum Nabi ada, Hippocrates sudah mengucapkan. Kata dia, makanan harus menjadi obat bagi kita. Ya, kalau tidak, maka obat akan menjadi makanan kita. Ini perlu kita sadari. Ya, makanan itu, Anda pikir, harus menjadi obat bagi kita. Kalau Anda sembarang makan,
Anda nggak peduli makanan yang Anda makan, maka makanan Anda akan menjadikan sumber penyakit, sehingga apa? Obat yang Anda minum tiap hari, ya, sekian resep yang Anda dapatkan harus menjadi makanan Anda. Ini sudah ada juga di kedokteran Arab klasik, yang mereka juga mengatakan ij'al ta'amak dawa'ak. Jadikan makanan Anda itu obat bagi Anda. Bukan hanya itu, Allah sudah berfirman. Allah sudah berfirman. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaknya manusia melihat makanan yang dia makan. Makanan yang dia makan bikin sakit apa enggak? Makanan yang dia makan membahayakan enggak untuk tubuh dia? Makanan yang dia makan bagus enggak untuk proses tumbuh kembang anak kita? Ya. Karena ini sebagian ahli tafsir menyebutkan demikian. Juga dari itu termasuk adab makan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis Maimunah radhiyallahu anha, ya, bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dihidangkan 3 menu makanan. Lahmu dhab, daging kadal Arab. Ingat, daging kadal Arab jangan diartikan daging biawak kaum muslimin. Ya, mereka yang makan daging biawak, berburu daging biawak itu haram. Biawak dagingnya itu haram. Kenapa? Karena biawak ini hewan yang punya taring, punya cakar, ya, makan tikus, makan ayam, makan bangkai, makan ular. Ini termasuk kriteria yang diharamkan Nabi SAW. Adapun waktu itu daging kadal Arab yang disifatkan dalam hadis ini, dhab di sini daging kadal Arab, panjangnya 1,5 meter sampai 2,5 meter, makanannya adalah tanaman herbal di padang pasir, ada sebagian tanaman herbal dan serangga-serangga. Tidak makan bangkai, tidak punya seperti cakar dan taringnya biawak. Ya, waktu itu Nabi SAW dihidangkan 3 menu makanan oleh istrinya Maimunah. Ya, daging kadal Arab, kemudian lahmu as-saman atau minyak sapi, dan kemudian akid, keju. Dan Nabi SAW nggak langsung makan, curiga ada apa dengan ini. Lihat Nabi SAW. Ya, makanya fal yang duril insanu ila ta'amih, hendaknya manusia kalau mau makan lihat makanannya halal apa haram. Ya, halal atau haram. Dan Nabi bertanya, nggak sembarang makan. Apa kata Nabi SAW? Telah melihat keanehan, mahadal laham. Daging apa ini? Kemudian Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas, yang mana Maimunah bibi dari keduanya, sehingga mereka mahram makan satu tempat, makan berjamaah, kemudian bertanya, haramun hu? Ya Rasulullah, apakah daging kadal Arab ini haram? Kemudian apa kata Nabi SAW? La, innam huwa laysa bi ardi qaumi fa ana ajidu fi nafsi u'afu. Ini enggak haram, cuma ini enggak ada pada menu makanan kaum saya, kaum Quraisy, sehingga saya mendapati diri saya enggak mau makan. Di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, jika Anda enggak mau makan, enggak punya selera makan, jangan paksa makan. Kata Ibnu Qayyim, kalau orang memaksa makanan yang dia makan yang dia enggak suka, maka apa? Al-madharra aktsar min manafi'ih. Bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Bahayanya dari sisi agama apa? Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasubbu ta'aman qad idza ishtaha akala wa illa taraka. Nabi enggak pernah mencela makanan. Kalau Anda memaksa makanan yang enggak Anda suka, apa yang terjadi? Akan muncul dari lisan, akan bilang, ih makanan ini asin banget. Ikan asin apa ini? Ya, kata Imam Nawawi, orang mengatakan asin saja, terlalu banyak garam saja sudah dikatakan mencela makanan. Ya, akan khawatir terjatuh. Kalau nggak suka, kemudian makan, mencela, memuntahkan. Kan ini bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Bahaya dari sisi duniawi apa? Antara mindset, keinginan, lidah, ya, cita rasa di sini, kemudian lambung sudah nggak siap. Mindset nggak kepingin. Lidah sama lambung sudah diatur oleh mindset nggak kepingin. Kemudian dia dipaksa makan. Apa yang terjadi? Bisa muntah, bisa demam, bisa alergi, bisa diare, ya, bisa gatal-gatal dan lain sebagainya. Subhanallah, ya. Ini. Makanya jadikan makanan kita itu obat bagi kita. Jangan jadikan makanan itu sumber penyakit. Ya. Jangan Anda salah paham. Allah sudah berfirman, ya,
Al-yauma uhilla lakumut thayyibat, pada hari ini telah kuhalalkan bagi kalian yang thayyib-thayyib. Jangan sampai salah pemahaman bahwasanya makanan halal kalau ketemu halal itu nggak bikin penyakit. Jangan. Ya, halal ketemu halal bisa juga bikin penyakit. Kalau kita salah kombinasi ketika makan, sekali dua kali masih oke, tapi kalau jadi rutinitas akan jadi masalah. Akan jadi masalah. Kekacauan hormon di dalam tubuh. Ya, kemudian insulin yang turun sehingga gula naik. Kemudian protein yang menumpuk di dalam tubuh, ada protein yang membahayakan. Ya, ada asam laktat, ada asam urat yang akan membahayakan tubuh dia. Rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini ucapan ya Bapak kedokteran di masa silam, Hippocrates. Nah, dan perlu diketahui pula ya bahwasanya Hippocrates juga mengatakan, dia berkata, makan ketika sakit sama saja dengan memberi makan pada penyakit itu. Coba, ucapan ini nggak menyelisih ucapan kedokteran Arab klasik, hampir sama. Bahkan hampir sama dengan hadits Nabi SAW. Apa kata Hippocrates? Makan ketika sakit itu sama dengan apa? Memberi makanan pada penyakit itu. Subhanallah, padahal di zaman Hippocrates, alat-alat penelitian laboratorium, uji coba, tidak seperti di zaman kita. Tapi mereka sudah mencerna. Ya, larinya kemana ucapan yang seperti ini? Ucapan Hippocrates ini, ya, di antaranya cocok mencocoki ucapan yang datang setelahnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, riwayat Tirmidzi dan yang selainnya, dan hadis ini dihasankan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tukrihu mardakum bi ta'am wa syarab fa innallaha tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yusqihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan paksa orang yang sakit itu untuk makan dan minum, karena Allah lah yang memberi makan dan minum. Ini perhatikan. Ya. Ketika ada anak istri kita, saudara kita, tetangga kita sakit, nafsu makan hilang. Nafsu makan kita, nafsu makan dia hilang. Maka pada saat itulah sebenarnya adalah mekanisme pertahanan tubuh dia. Ketika tubuh demam, kata Ibnul Qayyim, tubuh ini sedang mendidihkan virus, bakteri, jamur yang ada di dalam tubuh. Ya. Begitu pula nafsu makan hilang untuk apa? Ternyata dengan nafsu makan hilang, itu adalah untuk menaikkan sel darah putih yang baru, dan sel darah putih yang lama dibinasakan. Diganti dengan sel darah putih yang baru untuk melawan bakteri, virus, dan jamur. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Ini termasuk yang dilupakan. Kalau ada orang yang sakit di antara kita, jangan paksa makan. Ya, itu proses alami, mekanisme pertahanan tubuh dia. Mekanisme pertahanan tubuh dia. Begitu pula, kalau kita lihat fakta kenyataan di sekitar kita dari makhluk selain manusia, yaitu hayawan, seperti kucing, anjing, burung dara, bahkan ular sekalipun. Kalau mereka sakit, mereka nggak puasa. Mereka nggak makan, tapi puasa. Mereka memuasakan diri mereka dari makanan-makanan. Subhanallah. Ya, ini hikmahnya puasa. Hikmahnya puasa yang sangat ajib. Dan perlu diketahui, rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwasanya efek puasa, ya, di antara efek puasa, sebagaimana telah diteliti oleh seorang peneliti dari Jepang, yang dia telah mendapatkan Nobel, ya, dari hasil penelitian dia, dari proses yang dinamakan autopagi, ya, yang diteliti oleh Yoshinori Ohsumi tahun 2016. Dia meneliti bahwasannya ketika orang puasa ada mekanisme autopagi. Ya. Bahasa kita baca bahasa Indonesianya. Ya. Dan dengan proses ini akan terjadi pembongkaran sel-sel yang sudah tua, ya. Terjadi ketika tubuh sedang tidak punya energi. Kapan itu? Ketika puasa. Ya.
dan untuk mempertahankan sel-sel tubuh dan menghambat penuaan. Untuk menghambat penuaan dini, dan akhirnya juga apa? Disebutkan dalam penelitian yang lainnya, orang yang puasa 3 hari saja, 3 hari puasa, sel darah putih dia meningkat dengan sel darah putih yang baru dan sel darah putih yang lama dihancurkan. Ini fungsinya untuk apa? Untuk naikkan imun dia. Maka salah ucapan orang yang bilang jangan puasa di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini pas momennya COVID-19. Khawatir imun kita turun sehingga rentan tertular. Sebaliknya, ketika kena wabah, dia banyak puasa, apa yang terjadi? Sel darah putih meningkat. Ya, 3 hari saja orang puasa, sel darah putih meningkat drastis. Apalagi dalam waktu 4 pekan, dalam waktu 1 bulan di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan pagi ini, ya, auto page ini, dia ini bagus untuk apa? Membunuh sel tumor dan sel kanker. Ya subhanallah. Ya, ini manfaatnya. Dan juga kata beliau uniknya sistem ini, mekanisme ini terjadi ketika kapan? Ketika seseorang tidak dalam keadaan kenyang alias lapar. Mekanisme ini terjadi ketika seseorang lapar. Dan mekanisme ini akan berhenti. Kapan? Tatkala orang makan. Ya, tatkala orang makan, mekanisme berhenti. Ketika puasa, mekanisme ini muncul. Sehingga apa? Menaikkan sel darah putih, naikkan imun. Kemudian apa? Membunuh sel tumor dan sel kanker. Ya, kemudian membuang sel-sel yang sudah tua diganti dengan sel yang baru, sehingga apa? Menghambat penuaan. Ya, menghambat penuaan dini. Dan dengan proses ini pula ternyata insulin seseorang turun drastis. Meningkat, insulin seseorang meningkat. Sehingga apa? Karbohidrat, gula mudah sekali untuk dipecah. Karena pankreas dia ya sudah kuat untuk menghasilkan insulin kembali. Ini subhanallah, ya, puasa sekian banyak hikmah. Sangat disesalkan kalau ada orang bilang kalau Ramadan datang seperti penjara. Ramadan datang dia gundah gulana. Ya, Ramadan membersihkan hati kita, dosa kita. Ramadan membersihkan tubuh kita. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, pada proses ini pula ya sangat menguntungkan tubuh. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, dia juga mengatakan ya, selain ucapan dia ij'al ta'amat dawa'ak, di antaranya ya, jadikan makanan kamu itu obat bagi kamu, juga ucapan dia apa? Amharul atibba alladzina yu'alijuna al-marad bit-ta'am wa syarab. Dokter yang paling mahir adalah dokter yang mengobati penyakit dengan makanan atau minuman. Jangan mengobati penyakit dengan apa? Dengan menimbulkan penyakit yang lain. Ya. Atau mengobati satu penyakit, katakan kanker, terpaksa organ itu harus dienyahkan. Ya, disirnakan. Selama ada cara lain yang tanpa mengamputasi organnya kena kanker, ambil cara yang lain tersebut. Di antaranya dengan puasa. Ya, jalan terakhir adalah jalan buntunya yang sudah hilangkan dengan batrah atau amputasi. Barakallahu fikum. Ya, ini masih ada cara yang lainnya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dahsyatnya puasa. Perlu diketahui, Benjamin Franklin, ya, tokoh-tokohnya mereka berkata, obat terbaik adalah istirahat dan puasa. Obat yang terbaik adalah istirahat dan puasa. Begitu pula seorang dokter dari Kanada, dokter ahli ginjal, ya, dia menyebutkan, yaitu dokter Jason atau Jason Fung, ya, dia menulis dalam artikel dia, ya, makalah dia, The Powerful
natural of healing solution is fasting. Kata dia, kekuatan alami yang sangat kuat, ya, solusi untuk menormalkan tubuh kembali adalah dengan fasting, puasa. Nah, dan juga pengalaman Ibu Sofia Belfast ini, ya, ketika berobat ke Jerman, ternyata di Jerman ada salah satu klinik yang mengobati pasiennya dengan puasa. Ya, yang klinik ini sudah didirikan sejak tahun 1920. Ya, klinik ini dengan nama klinik yaitu The Bachinger Therapeutic Fasting. Ya, dengan klinik yaitu klinik Dr. Otto Bachinger, ya, dia memiliki terapi yaitu The Bachinger Therapeutic Fasting. Di klinik ini diterapkan yaitu terapi puasa ala Dr. Otto Bachinger. Ya, ini dipakai. Jadi pasien-pasien yang datang ke rumah sakit ini semuanya diterapi dengan puasa. Pasien sakit MAH, GERD, tumor, kencing manis, asam urat, kolesterol berlebihan, liver, fatty liver, ya. Subhanallah, ternyata datang jauh-jauh dari Indonesia ke Jerman, kembalinya ternyata kembali ke syariat puasa yang dilakukan oleh Bu Sofia. Ini testimoni beliau. Nah, Masya Allah, jazallah khair, ya, dari tulisan beliau, ya, testimoni beliau. Dan sebagaimana dilihat di bulan Ramadan, hampir di setiap bulan Ramadan, rumah sakit, ya, negerinya atau swastanya menurun drastis dari pasien-pasiennya. Kenapa? Karena mereka lebih sehat ketika Ramadan. Hati senang ketika Ramadan. Ada 10 hari terakhir ketika Ramadan. Ada Lailatul Qadar. Puasanya bikin tubuh sehat. Senangnya hati kita bikin imun naik. Ya subhanallah. Ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, ini dahsyatnya puasa. Dahsyatnya puasa. Nabi SAW, ya, juga mengajarkan dalam hadis-hadisnya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala akan puasa ini. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Puasa yang pada umumnya memiliki faedah sekian banyak. Di antara manfaat puasa untuk meningkatkan kesehatan jantung dan sistem kardiovaskuler. Kita dapati berapa banyak dari saudara kita kena apa? Dekompensasi kordis, gagal jantung. Apa kata mereka? Saya lebih nyaman, dada saya nggak sesak, badan saya nggak terlalu berat ketika saya puasa, ketika saya pada bulan Ramadan. Begitu pula pasien pada gagal ginjal. Demikian testimoni mereka. Tidak bisa dipungkiri akan dahsyatnya puasa. Begitu pula menurunkan tensi, begitu pula gula darah, kolesterol, ya, membuat awet muda, mengurangi radang, ya, sebagaimana kita sebutkan ternyata puasa menaikkan sel darah putih, ya, sangat bagus sekali untuk juga menaikkan imun, melindungi otak, juga sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim, bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan orang yang banyak makan dia lebih potensi kena Alzheimer. Orang yang banyak makan, ya, disebutkan di antara sebab-sebab orang sulit konsentrasi, orang sulit menghafalkan Al-Quran, kata Ibnu Qayyim, apa di antaranya adalah banyak makan. Banyak makan. Ya, itu di antara penyebab yang disebutkan Ibnu Qayyim. Ketika orang puasa, lebih mudah menghafal Al-Quran. Ketika puasa, ya, otak dia lebih fresh. Ya. Nah, barakallahu fikum. Dan Ibnu Qayyim juga menyebutkan orang yang badannya besar, ya, biasanya hafalan dia lemah. Ya, orang yang perutnya besar, biasanya hafalan dia lemah. Juga di antara manfaat puasa juga untuk menurunkan depresi, stres. Nah, juga di antara manfaat puasa untuk menyehatkan kulit dan organ reproduksi. Banyak sekali manfaatnya, ya. Dan belum lagi aktivitas puasa. Karena makanan itu sangat berpengaruh.
makanan itu sangat berpengaruh. Ketika Anda puasa, ya makanan sangat menentukan sehat tidaknya kita di bulan Ramadan, terutama setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan mindset puasa ketika buka balas dendam. Ya, ketika buka balas dendam. Sahurnya ada tata caranya, adabnya. Ya, ada kekeliruan-kekeliruan yang biasa terjadi ketika sahur, ketika buka puasa. Kita lihat bagaimana Nabi SAW sahurnya, bagaimana puasanya Nabi, bagaimana ketika bukanya. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan ketika sahur, sebagaimana hadis Nabi SAW, bahwasanya di antara sunnahnya sahur adalah mengakhirkan waktu sahur. Jangan mendulukan waktu sahur, jam 1, jam 2 sudah sahur. Termasuk sunnah Nabi mengakhirkan. Ya, disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, riwayat Abu Daud, disahkan Syalbani, bahwasanya sahur yang baik ya adalah sahur yang dekat dengan waktu imsak. Waktu imsak bukan 20 menit, 15 menit sebelum adzan. Waktu imsak yaitu ketika adzan fajar. Ketika itu waktu imsak. Ya. Ya, hikmahnya juga sebagaimana disebutkan bahwasanya sahur yang terbaik adalah sekitar seseorang membaca Al-Qur'an 50 ayat. Kita katakan 15 sampai 20 menit sebelum adzan. Itu waktu sahur. Kemudian sahur ini ada badannya berkah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Sahur kalian. Ini anjuran Nabi. Karena pada sahur itu ada badannya keberkahan. Kemudian dari hadis Abu Darda, riwayat Ibnu Hibban, Nabi juga bersabda, kata Nabi SAW, "Huwa ghida'ul mubarak." Sahur itu adalah nutrisi yang berkah. Ya. Kemudian juga lantas sahur itu termasuk sunnah muakkadah. Jangan ditinggalkan. Mau malas-malasan, mau sengaja, nggak boleh, haram. Ya, bukan haram yang haram artinya dosa seperti haram dosa yang lainnya, yaitu diartikan makruh, dibenci. Karena Nabi menganjurkan untuk apa? Yaitu sunnah muakkadah, menekankan. Maka makruh orang yang meninggalkan dengan sengaja atau bermalas-malasan. Ya. Kemudian apa? Untuk menyelisih orang Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi dan Nasara, mereka kalau puasa, mereka nggak sahur. Itu cara mereka. Dan kemudian menunya Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Abu Daud, kata Nabi SAW, "Ni'ma suhurul mu'min at-tamru." Sebaik-baik menu sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Artinya apa? Artinya menu sahur yang terbaik adalah kurma. Kalau Anda nggak bisa tanpa nasi, ya sudah. Nasi, lauk hewani kesukaan Anda, sandingkan ada kurma. Ada yang ulama berpendapat mengatakan di sini sunnahnya sahur dengan kurma. Bisa jadi Anda makan nasi atau makan lauk sesuatu Anda, kemudian harus ada kurma. Artinya apa? Untuk menjalankan sunnah. Bisa jadi ya kurma saja, atau kurma dengan timun, atau kurma dengan semangka. Dalam hadis Abu Daud, Tirmidzi dari Aisyah, dan Bukhari, Imam Muslim dari Abdullah bin Ja'far. Nah, rahimana wa rahimakumullah jami'an. Ya, silahkan. Atau sesekali, misalkan semalam, ya, makan kurma semangka atau kurma timun, kurma melon, misalkan, kurma pepaya, misal saja. Ya, kemudian besok sahurnya nasi sama ayam. Ya, nasi sama ayam. Ya, adakan kurma di sampingnya setelahnya. Kasih jarak antara makan kurma dengan makan nasi dan ayam, dikasih jarak. Allah berfirman, "Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi thayrin mimma yashtahun." Dan makanlah buah-buahan yang kalian suka, ya, kemudian makan daging. Di sini ada yang menafsirkan ya antara buah dan daging itu dikasih jarak. Ya. Adapun yang lainnya mengatakan ini tidak menjadikan dalil. Ya, tidak menjadikan dalil, akan tetapi dari ilmu kesehatan sangat masuk akal. Antara buah dengan daging, buah dengan nasi dikasih jarak. Seandainya buah dicampur dengan daging, buah dicampur dengan nasi, akan timbul pembusukan di dalam usus. Ya, subhanallah. Ya, sekian banyak hikmah kita dapati. Ketika sahur pula, ya, ketika sahur, ya, ada beberapa hal yang keliru. Sering dilakukan oleh kaum muslimin. Di antaranya apa? Kebiasaan kaum muslimin, terutama anak-anak kita, selepas sahur langsung tidur. Jangan. Ya, larang mereka. Sahur langsung tidur. Ibnu Qayyim menganjurkan, selepas seseorang makan, jangan langsung tidur.
Ya, hendaknya jalan 40 langkah, 50 langkah, 100 langkah. Bukan berarti olahraga, bukan. Hanya berjalan sebentar. Untuk apa? Untuk membantu mempercepat proses pencernaan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kebiasaan yang sering keliru yang lainnya adalah sahur dan minum jangan langsung, kasih jarak. Ya, dikasih jarak. Misalkan minumnya Anda sahur misalkan 15 menit, 20 menit sebelum adzan. Kapan minumnya? Anggaplah Anda minum 1 menit, 2 menit sebelum adzan Anda minum. Itu lebih sempurna. Kenapa? Anda memberikan kesempatan kepada lambung untuk menghancurkan makanan. Sehingga apa? Kalau Anda makan sambil makan, minum, atau habis makan langsung minum, apa yang terjadi? Makanan belum hancur, tapi makanan dipaksa masuk ke dalam usus, sehingga apa? Enzim lelah di dalam usus untuk menghancurkan makanan. Sehingga apa? Potensi perut buncit, potensi pembusukan di usus, potensi plak-plak di usus. Kemudian yang berikutnya, kesalahan berikutnya ketika sahur. Apa? Jangan ngopi ketika sahur. Ya, ngopi ngeteh ketika sahur. Kenapa demikian? Pada kopi dan teh ada padanya kafein. Kopi dan teh sah, indah pada waktunya. Tapi ketika sahur jangan. Kenapa? Ada proses diuretik. Sehingga apa? Anda harusnya menyimpan cairan dalam tubuh Anda. Ketika sahur Anda ngopi dan ngeteh, apa yang terjadi? Buang air kemih terus. Sehingga apa? Cairan keluar. Akhirnya apa? Ketika puasa Anda lemes. Ini yang salah. Ya. Kemudian pula ketika sahur jangan makan ikan asin atau jangan makan kuah-kuah yang banyak mengandung asin, ya, atau garam-garaman terlalu banyak. Kenapa? Karena garam ini NaCl akan mengikat cairan H2O di dalam tubuh kita. Yang mana ketika Ramadan, ketika orang puasa dari sahur sampai buka, 12 jam sampai 16 sampai 14 jam kita puasa, tubuh sedang melakukan apa? Detoksifikasi, membersihkan racun, cairan-cairan yang berbahaya, protein-protein yang merugikan, dan toksin dalam tubuh kita. Ketika makan asin-asin, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah cairan dan racun diikat di dalam tubuh, sehingga nggak keluar. Harusnya racun dibuang, jadinya apa? Diikat di dalam tubuh. Nah, barakallahu fikum. Dan rahimani wa rahimakumullah, Nabi mengatakan ni'mas suhurul mu'min tamar, sahur yang terbaik adalah kurma. Artinya nggak wajib. Mau Anda bisa kurma, silakan. Ya. Atau sekarang, misalkan malam ini kurma, 3-5 biji dengan 1 timun, atau 5 potong semangka, katakan seperti demikian. Tanpa nasi. Itu sehat, jangan bilang lemes. Ya, sehat. Anda coba saja. Ya, ketika makan daging, apa yang terjadi? Terasa berat pencernaan. Kenapa? Karena alat pencernaan dari sahur sampai buka itu mencuci racun. Mencuci racun, jantung sudah lelah, pencernaan lelah, ya, sistem peredaran darah lelah, ginjal lelah, menyaring mineral-mineral dan racun-racun. Kemudian sahurnya menunya berat. Sudah alat-alat pencernaan, jantung dan lainnya sudah kelelahan, ditambah menu sahur yang berat, artinya apa? Lelah tambah lelah. Apa? Organ cepat usang, mempercepat penuaan dan lain sebagainya. Nah, kurma rahasianya. Kurma 10 menit dicerna. Ya, langsung disuburkan kalorinya. Dan 3-5 biji kurma sama dengan kalorinya 1 piring nasi. Semua vitamin ada dalam kurma, kecuali 2 vitamin. Ya, Masya Allah. Dan kenapa Nabi milih kurma? Ni'mas saharul mu'min tamar. Artinya apa? Ya, bisa nggak menutup kemungkinan. Nabi kadang kurma dengan timun, kadang kurma dengan roti, nggak menutup kemungkinan. Sah-sah saja. Nah, karena hadis ini nggak menjazam. Tapi seandainya kurma, Masya Allah. Kenapa kurma? Karena ketika perut kosong, yang paling bagus adalah kurma. Ketika buka puasa, kurma. Ketika bayi baru lahir, ditahnik dengan kurma. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau sudah bayi baru lahir, sudah minum air susu ibu, nggak ada lagi sunahnya tahnik. Karena dimaukan yang manis-manis dengan kurma. Dan ketika perut kosong, semalaman tidur, sahurnya yang manis-manis. Kenapa? Yang paling cepat dicerna dan paling bagus untuk liver, limpa, dan lambung. Barakallahu fikum. Itu hikmahnya. Makanya kalau sahur, jangan sahur asinan. Kalau sahur, jangan sahur yang pahit-pahit. Jangan sahur yang pedas-pedas. Nggak haram, nggak makruh, sah-sah saja. Tapi ini yang paling terbaik. Begitu pula ketika buka puasa. Ketika buka puasa, Nabi pilih apa? Kurma basah, rutab. Dari Anas bin Malik, ya, Nabi bersabda, karena Nabi SAW yuftiru ala rutabatin qabla yusalliya wa ilam takun rutabat fa'ala tamaratin wa ilam yakun hasa-hasawatin min ma'. Kata Anas bin Malik, dahulu Nabi SAW itu bukanya dengan rotobat. Rotobat artinya apa? Beberapa jumlah kurma.
Itu jamak. Dan Imam Bukhari mengatakan aqallu jama' itsnain. Minimalnya jamak dalam Sahih Bukhari-nya disebutkan. Minimalnya dikatakan jamak 2. Berarti apa? Bisa 2. Ya. Nggak harus buka dan sahur makan kurma itu ganjil, nggak harus. Untuk mengatakan ganjil itu sunnah atau wajib, itu butuh dalil khusus. Dan Nabi kenyataannya kadang genap, kadang ganjil. Adapun kurma ajwa, khusus kurma ajwa, itu kekhususan, bilangan ganjil. Itu pun dimakan pagi hari yang memberikan manfaat apa? Mencuci racun, membersihkan atau menangkal dari racun, dan menangkal sihir. Ya, mantas sabaha bisabi tamaratin. Dalam riwayat Bukhari, ajwa. Lam yadurruhu fi dzalikal yawm as-sum wala sihir. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian, kurma basah. Bisa 2, bisa 3, silahkan. Ada orang yang terbiasa makan kurma sampai 7, 10 nggak masalah. Ada orang makan kurma cukup 2, 3 sudah bosan, sudah enak ya. Silahkan, nggak mengapa. Makan kurma basah ini paling baik. Kalau nggak ada kurma basah, kurma kering. Kalau nggak ada, minum air. Di sini kurma basah karena paling cepat untuk dicerna di liver dibanding kurma kering. Ya. Kemudian ada sunnah yang dilupakan. Qabla ayyusalliya. Sunnahnya makan kurma. Habis makan kurma, jangan makan besar. Dikasih jarak dulu. Mungkin Anda minum sedikit aja, jangan banyak-banyak, biar kurma di lambung Anda tercerna dulu, kemudian sholat maghrib, setelah itu baru makan besar. Kenapa? Nabi mengatakan qabla ayyusalliya. Di sini lafaz yang detail. Sunnah yang dilupakan kata Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu apa? Nggak langsung makan besar setelah makan kurma. Ya, barakallahu fikum. Ya, itu. Ya. Kemudian apa? Juga bukanya kurma. Ketika perut kosong berarti jangan makan pedas, masam atau kecut, pahit. Jangan. Kurma dulu. Ya. Nah, kurma dahulu. Barakallahu fikum. Itu ikhwani wa akhwati fillah. Kalau nggak ada baru kurma kering, kalau nggak ada baru air. Kenapa? Ketika perut kosong yang paling bagus adalah kurma. Kemudian ketika bangun tidur, tubuh ini sebenarnya menyelesaikan sebagian metabolisme. Tubuh panas. Ketika mau buka puasa juga demikian. 12 jam, 14 jam puasa. Tubuh ini panas. Oleh karena itu apa? Jangan minum air panas menu pertama sahur. Jangan minum air panas, air hangat menu pertama ketika buka. Kenapa? Tubuh sudah panas. Jangan ditambah panas. Tapi minum air dingin. Tapi ingat, dinginnya alami. Bukan dingin kulkas. Bukan dingin dispenser. Cari dingin yang alami. Ya, untuk apa? Mendinginkan tubuh kita yang panas. Cara minumnya juga demikian. Bernafas 3 kali. Jangan langsung diminum dalam waktu 1 saat. Ya. Rahimana wa rahimakumullah. Ini yang disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kemudian kapan makan besar? Setelah maghrib. Kapan ngopi yang terbaik? Ngopi yang terbaik setelah adzan, yaitu setelah salat maghrib paling bagus, ya. Setelah salat maghrib sampai jam 8 malam. Karena jam 8 malam sampai jam 4 pagi, jantung mulai istirahat sebagian, bukan istirahat total. Kalau istirahat total, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, hanya istirahat sebagian. Oleh karena itu jangan ngopi, jangan biasa ngopi di atas jam 8. Ngopi untuk bulan Ramadan maghrib sampai jam 8. Silahkan ngopi. Barakallahu fikum. Ya, kenapa? Rahman wa rahimakumullah, jantung kita sudah lelah. Umur 4 pekan kita di perut ibu kita, jantung dicipta. Kita nggak tahu jantung mulai kapan berdetak pasnya. Tetapi baru didengarkan dengan alat Doppler, ya, jantung di dalam perut ibu kita baru terdengar usia 12 pekan. Sejak 12 pekan sampai detik ini umur kita, jantung nggak pernah istirahat total. Paling jam 8 malam sampai jam 4 pagi istirahat sebagian. Oleh karena itu, yang sudah sekian lama jantung bekerja, jangan ditambah lelah pada jam-jam istirahatnya. Barakallahu fikum. Kemudian jangan jadikan menu balas dendam. Setelah taraweh, jam 9, jam 10, makan ronde kedua. Ini salah. Kenapa? Makanan di perut kita nggak dicerna. Akhirnya apa? Timbul pembusukan, potensi plak di usus, timbul keasaman tinggi di dalam perut kita. Ya, tubuh jadi meriang, demam. Karena apa? Pembusukan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sisa waktu saya pasarkan kepada panitia untuk menjawab beberapa pertanyaan. Barakallahu fikum. Nah, syukran jazakallahu Ustaz atas penyampaian materinya. Baik teman-teman, setelah ini Ana akan buka sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa mengaktifkan mikrofonnya. Tafadhol teman-teman. Nah Ustaz, mungkin Ana bertanya
nanya dulu Ustaz. Fadhal. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama kan ada, nggak tahu ini sebuah hadis atau apa, ana lupa, bahwa banyak makan dan tidur itu bisa mengeraskan hati Ustaz. Nah, Nah, ana sendiri secara pribadi merasakan ketika berpuasa itu kita mudah beribadah gitu Ustaz. Sedangkan ketika tidak berpuasa, ketika makannya serampangan, itu sangat sulit sekali kita buat ibadah dan berat. Nah, apakah itu pengaruh dari makanan juga Ustaz? Bahwa kemudahan kita untuk beribadah dan atau beratnya kita untuk beribadah itu apakah ada pengaruh juga dari makanan yang kita makan? Dan yang kedua, pertanyaan kedua, apakah kan Nabi bersabda bahwa ketika kita berbuka itu berbuka dengan yang manis, tapi kan banyak orang yang salah kaprah nih Ustaz, bahwa yang manis itu yang penting manis seperti teh manis atau apapun gitu kan. Nah, mereka mencap bahwa itu udah sesuai sunnah Nabi. Apakah ini benar Ustaz? Sedangkan dalam hadis itu kan yang dibicarakan tuh tentang kurma, kemudian yang terakhir itu ujungnya air putih. Nah, ini gimana Ustaz fenomena seperti ini Ustaz? Barakallahu baik. fiik. Demikian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akhi Urid. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, tentang banyak makan, banyak tidur, itu mengeraskan hati. Apakah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dari ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, dalam kitab Tibbun Nabawi atau dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Antum bisa lihat ucapan Ibnul Qayyim ini, ya, pada Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad jilid keempat, ya, pada halaman 390, ya. Di situ ada hal-hal yang membuat hati keras. Di antaranya banyak makan, banyak tidur, ya, juga maksiat, ya. Nah, jadi tidak disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi banyak makan, banyak tidur, nanti apa? Akan menyebabkan tubuh dia apa? Berpenyakit, numpuk penyakit pada diri dia. Sehingga demikian apa? Akan mengakibatkan atau menyebabkan dia tidak bisa maksimal dalam ibadah. Tidak bisa maksimal dalam ibadah. Adapun kenyataannya ada orang gemuk, badannya kurus. Tapi Masya Allah hati dia lembut. Ya. Jadi apa? Tidak menjadi jaminan. Ya, karena nggak ada dalil khusus. Nggak ada dalil khusus. Tapi ini hanya dari ucapan ulama, yaitu kedokteran Arab klasik seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian pertanyaan kedua, buka puasa yang bagus dengan yang manis-manis. Ya, makanya di zaman sekarang, ikhwani akhwati fillah, banyak orang yang kadang overclaim. Ya, kalau dibilang seperti contoh makan manis-manis, nanti mereka gagal paham, ngeklaim semua yang manis-manis. Akhirnya buka puasa permen, buka puasa teh manis, bukan. Manis-manis di sini maksudnya bukan manis-manis yang dikatakan Nabi. Ya, manis-manis itu dikatakan oleh dokter Arab klasik. Adapun Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Abbas melihat Nabi ketika bukanya apa? Kurma basah. Kalimatnya itu. Kalimatnya bukan manis-manis, kurma basah. Adapun kalimat manis-manis keluar dari Ibnul Qayyim, Imam Ahmad, Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ketika mentahnik, kata Al-Hafidh, pakai kurma. Kata Imam Ahmad, kalau nggak ada kurma, itu bisa pakai gula manis atau sesuatu yang manis. Ini kata Imam Ahmad. Ya, beda halnya dengan buka di sini dengan kurma. Kurma. Maka jangan salah antara makan kurma dengan yang manis-manis. Kalimatnya Mbak kurma. Dan kurma adalah buah yang paling manis dan ini buah yang paling bagus menu untuk apa? Ketika perut kosong. Kapan? Ketika sahur, Masya Allah. Ketika buka, Masya Allah. Ketika tahnik, Masya Allah. Jadi katakan apa? Bukannya Nabi SAW adalah dengan kurma. Itu yang benar. Ya. Adapun kalimat yang manis-manis, pembahasan kedokteran Arab klasik. Juga pembahasan kedokteran Cina. Ketika perut kosong, yang paling bagus adalah yang manis-manis. Kenapa?
menguatkan liver dan limpa. Kalau seseorang buka dan sahur banyak konsumsi pedas, masam, ya, atau yang tidak manis-manis, 1 kali, 2 kali, oke-oke saja. Tapi kalau rutinitas jangka panjang, apa yang terjadi? Liver, limpa dia akan bermasalah, yaitu lemah. Coba lihat contohnya di antara limpa yang lemah apa? Biasanya ada jam-jam limpa. Antara jam 9 sampai jam 11, dia sering ngantuk. Kenapa? Limpa dia lemah. Ima karena kebanyakan karbohidrat, kebanyakan gula, ima karena jam-jamnya ketika perut kosong, dia langsung serang dengan dia isi dengan sesuatu yang pedas, masam, pahit, ya, sehingga apa? Yang udah cocok untuk liver dan limpa. Barakallahu fikum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan berikutnya? Tafadhal, barakallahu fikum. Nah, syukur Ustaz jawabannya. Tafadhol buat teman-teman yang ingin bertanya silakan Anda perkenankan untuk menyalakan mikrofon dan sebutkan nama dahulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Fadhol Mas Irfan. Iya, mau nanya, alhamdulillah banyak sekali dapat ilmu ya terkait tadi jenis-jenis makanan yang dibawakan oleh Nabi SAW. Saya mau nanya, selain makan yang telah direkomendasikan oleh Nabi SAW, bagaimana cara adab-adab makan Nabi SAW yang dicontohkan oleh Nabi SAW sehingga kita bisa mengambil manfaat dari cara makan tersebut. Saya pernah baca kalau Rasulullah SAW makannya tidak sambil bersandar dan juga makannya juga sambil duduk. Nah, itu seperti apa, duduknya seperti apa, dan hikmah yang bisa kita dapat dari makan duduk dan tidak bersandar itu seperti apa dalam sisi kesehatan. Demikian, Ustaz. Jazakallah khair. Masya Allah. Pertanyaan Pak Irfan ini bisa jadi kajian 1,5 jam sampai 2 jam untuk menjelaskan. Masya Allah. Ya. Allah, rahasianya banyak sekali antara adab makan Nabi. Nabi pertama baca bismillah. Hikmahnya banyak. Mau kita bahas, nggak selesai di sini. Ya. Kemudian hikmah berikutnya, Nabi kalau makan berjamaah. Memang ada yang mengatakan berjamaah bukan dari sunnah, tapi ada yang mengatakan para ulama, Nabi makan berjamaah. Karena dalam satu momen ketika di kota Mekah, Nabi SAW ditawari oleh para sahabatnya, yaitu penduduk dari Mekah, untuk makan 1 piring 1 orang. Nabi menolak, dan Nabi lebih memilih ada kalangan penduduk dari Yaman makan 1 nampan berjamaah, 1 piring berjamaah. Akhirnya Nabi di situ lebih memilih makan berjamaah. Ya. Dan juga Nabi makan bersama sahabat yang lain yang membiasakan makan berjamaah. Ya. Seperti hadis Maimunah tadi. Begitu pula Nabi makannya nggak di atas meja. Makannya di atas sufroh. Sufroh itu seperti alas. Dibikin dari kulit di zamannya Nabi. Di zaman kita bisa pakai nampan besar. Ya, semua nasi sama lauk taruh situ. Ya. Kalau Anda ketika umroh, ketika dapat puasa Senin Kamis atau Ramadan, Anda mesti dapat plastik panjang itu. Orang pasti bilang, hatu sufroh, hatu sufroh. Ya, mana sufroh? Plastik panjang dihamparkan, kemudian apa? Ada roti, keju, kurma, di situ minuman. Nah, itu namanya sufroh. Di antara mereka ada yang mengatakan ini juga termasuk sunnah. Makan di bawah, nggak di atas meja. Tapi nggak berarti makan di atas meja makruh atau haram. Sah-sah saja. Ya. Dan kata Anas bin Malik ketika ditanya, fakaifa nama aidatun Nabi SAW. Bagaimana dulu meja makannya Nabi SAW? Kata Anas, Bapak, mejanya Nabi adalah sufroh. Dan Nabi nggak pernah makan di atas meja tinggi. Makannya di bawah. Kemudian apa hikmahnya? Kalau makan di bawah, ya posisi usus pencernaan sangat cocok sekali. Beda ketika orang makan di atas meja tinggi, orang makan sambil berdiri, posisi pencernaan begitu lebih lurus, sehingga apa? Makanan lebih cepat jatuh ke bawah, ke usus. Padahal yang dibutuhkan, kata Ibnu Qayyim, makanan itu butuh turun pelan-pelan. Ya, sehingga apa? Makan di bawah paling cocok. Ya, ketika Anda makannya apa? Eka itu seperti posisi apa? Posisi duduknya seorang hamba. Seperti apa? Kaki kanan di atas, katakan demikian, ya. Kemudian kaki kiri, telapak kaki kiri diletakkan di bawah bokong Anda. Ya, jadi kaki kanan ini menempel di dada kita. Kemudian kita makan. Ya, kaki kiri di belakang, telapaknya diletakkan di bokong. Itu cara yang pertama. Berikutnya,
Anda duduk, dua telapak kaki di belakang dan bokong itu ada di atas, yaitu di atas perut telapak kaki, ya, bukan di punggung, di perut telapak kaki. Ini cocok untuk kaum wanita. Untuk kaum laki-laki bisa pertama, bisa kedua. Barakallahu fikum. Dan ini disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah, begitu pula Ibnu Qayyim. Hikmahnya apa? Biar makanan betul-betul pelan-pelan turunnya ke bawah. Nah, begitu pula ketika makan, ya jangan lupa makan pakai tangan kanan. Hukumnya makan pakai tangan kanan apa? Apa hukumnya? Hukum makan pakai tangan kanan apa? Wajib, Ustaz. Sunnah. Sunnah. Ya. Sunnah yang artinya wajib. Ya. Nah, makan pakai tangan kanan, ya tangan kanan itu sunnah yang artinya wajib. Bukan sunnah yang artinya mustahabbah. Kalau diamalin dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak berdosa. Ini kalau makan pakai tangan kiri, dia berdosa. Makanya sunnah yang artinya wajib. Ya. Wajib makan pakai tangan kanan, nggak boleh makan pakai tangan kiri dengan alasan apapun. Ya. Nah, dan Nabi SAW pernah ketika melihat ketika melihat ada seorang lelaki, dia makan pakai tangan kiri, kemudian Nabi bilang kepada dia, kul biyaminik, makan pakai tangan kanan kamu. Dia nolak. Rasulullah, aku nggak bisa, aku bisanya pakai tangan kiri. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ya, setelah itu dia nggak bisa mengangkat tangan kanannya. Ya, sampai matinya tangan kanannya lumpuh. Kenapa? Menyelisih sunnah Nabi SAW. Ini menunjukkan wajibnya. Ya, kemudian ketika makan juga demikian, ya, jangan meniup makanan, mulut kita ada bakteri, ya. Meniup minuman yang panas juga jangan, walaupun diletakkan di atas kipas angin, jangan. Ya. Kemudian ketika makan juga sebagian yang berpendapat sunnahnya makan sambil bicara. Ya. Sebagian mengatakan tidak sunnah. Ya. Sebagian lain mengatakan sunnah. Kenapa? Nabi membiasakan makan sambil berbicara dengan istrinya, dengan para sahabatnya, makan sambil bicara. Ya. Dan hikmahnya apa? Makanan jadi lebih lembut, lebih halus. Juga apa hikmahnya? Didapati keakraban antara anak, istri, mertua, ya, teman-teman akrab, ya. Tentunya tidak ikhtilat ketika makan, ya. Kemudian juga hikmah yang berikutnya, makan sambil bicara untuk menyelisih orang Yahudi. Karena syariatnya orang Yahudi, mereka kalau makan diem-dieman, nggak sambil bicara. Kita menjalankan sunnah plus menyelisih syariat Yahudi. Setelah makan jangan lupa, setelah makan awal dimulai dengan bismillah. Cukup bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Cukup baca bismillah. Juga bukan Allahumma barik lana fima razaqtana, bukan, cukup bismillah saja yang sabit dari Nabi SAW. Ketika selesai makan juga demikian. Baca apa? Banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah banyak lafadznya. Bukan alhamdulillah saja. Alhamdulillah bukan ini, tapi lafadz khusus setelah doa setelah makan itu apa? Alhamdulillahilladzi atamani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa baca doa setelah ini, setelah makan baca doa ini, apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dihapuskan dosa-dosa, digugurkan dosa yang telah lalu. Coba Anda bayangkan, sudah makan kenyang, makannya dapat pahala, menjalankan sunnah-sunnah Nabi, berapa sunnah dari awal makan sampai akhir makan, plus sudah makan dosanya dihapuskan. Masya Allah. Ya, nikmat. Ya. Ini diajarkan kepada anak istri kita, bapak kita, saudara kita. Ya, belum lagi kalau ketika makan, selesai makan, ya, apa yang diajarkan Nabi SAW? Ya, la yamsah ahadukum yadai, la yamsah yadahu ahadukum, ya. Apa kata Nabi SAW? Ya, la yamsah ahadukum yadahu, ya, hatta yal'iqahu au yuliqaha, ya. Kata Nabi SAW apa? Janganlah seseorang membasuh tangannya, ya. La yamsah ahadukum yadahu. Janganlah seseorang dari kalian membasuh tangannya, baik membasuh tangan dengan air atau dengan tisu, ya. Jangan dulu. Hatta sampai kapan? Yal'iqaha, sampai jari-jarinya dijilat. Au yuliqaha, atau dijilatkan kepada orang di sebelahnya, ya, semisal istrinya. Nah, ini sunnah. Begitu pula sunnah. Piring juga demikian, termasuk sunnah. Dibersihkan piring ini. Bukan piringnya dijilat. Ya. Pakai tangan, dibersihkan, dijilat. Ya subhanallah, ada makan begitu banyak. Karena ada padanya keberkahan. Ya.
Karena kita nggak tahu makanan terakhir itu ada padanya, di situ keberkahan. Di mana keberkahan itu? Makanan terakhir yang mana kita cari? Nah, di tangan kita, di piring. Wallahu a'lam bishawab, sangat banyak sekali hikmah-hikmahnya. Kemudian juga kata Nabi SAW, ala akulu muttaki'an. Ya, bahwasanya kalau makan tidak beritika. Nah, ini tafsirnya etika. Ada yang mengatakan bersila, kata Ibnu Qayyim. Ada yang mengatakan etika itu yaitu bersandar. Ada yang mengatakan etika itu bertelekan ke salah satu sisi. Pendapat yang paling kuat adalah beritika yaitu bertelekan pada salah satu sisi. Sambil makan, sambil ada bantal di ketiaknya misalkan, sambil dia bertelekan. Ya, ini nggak boleh, apalagi makan sambil tidur. Barakallahu fikum, sangat panjang sekali, itu ringkasan saja. Insya Allah cukup sampai di sini. Panitia? Baik, Ustaz. Nah, cukup atau Ya, masih ada? Syukran, jazakallah. Mungkin gimana Mas Irfan? Apa satu pertanyaan lagi, Mas? Sebagai Boleh, tafadhol. Mungkin ada ahwatnya atau yang lain silakan. Satu lagi. mungkin ya. Nah, mungkin ada satu lagi pertanyaan yang ingin bertanya, silakan bisa mengaktifkan. Fadhal. Ya, teman-teman yang ada mau nanya silakan. Baik, Ustaz. Sepertinya udah nggak ada yang mau bertanya. Silakan Ustaz bisa menutup, Ustaz. Baik, insyaallah itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi jazakumullah khair kepada panitia dan kepada saudara dan saudari yang hadir di kajian ini walaupun lewat media maya, ya. Tidak lupa semua ini kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melipat gandakan kita aktivitas ibadah kita ini berupa kajian ilmu syar'i, ya, di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah menerima semua amalan kita di bulan Ramadan. Jangan lupa kita mau masuk 10 hari terakhir, untuk kita semua tidak melalaikan hari-hari ini, ya. Bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita, dan jadikan ini Ramadan yang terbaik untuk kita. Barakallahu fikum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, selebihnya alafu minkum, harap dimaklumi jika ada kesalahan, ya, dan jika ada kekurangan dari ucapan saya, maklumat dari saya, karena keterbatasan ilmu saya, jika ada benarnya dari Allah semata. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ya Ustaz atas waktunya untuk bisa mengisi di kajian ini. Baik teman-teman, demikianlah kajian kita pada hari ini. Semoga ilmu atau materi yang telah disampaikan Ustaz bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian ana ucapkan syukran jazakallah bagi yang sudah ikut berpartisipasi. Ana tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang mau nanya lewat itu, aduh. Ya sekarang susah. Masih turun banget kayak si cukup. Anak kok nggak bisa nge-live nih?